Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga ananda semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca sama-sama doa sebelum belajar ya. Wahid, isnin, salasa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Kemudian selanjutnya silahkan anda semua buka bukunya, buku Quran hadis ya, buku paketnya halaman 37, yaitu materi tentang hafalan surah Al-Ma'un. Baiklah, kalau sudah dibuka, selanjutnya kita baca sama-sama surah Al-Ma'unnya ya. Kita mulai dengan isti'adzah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baiklah, sekarang coba anda semua perhatikan. Ustadz akan menjelaskan dan mengartikan surah Al-Ma'un ini ya. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa mereka orang yang mendustakan agama ini? Yaitu orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan amal. Sehingga apa? Sehingga ia tidak beriman terhadap risalah, terhadap agama, terhadap syariat yang dibawa oleh para rasul. Kemudian ayat keduanya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Siapa orang yang menghardik anak yatim ini? Yaitu orang yang memperlakukan anak yatim dengan kasar, dengan kejam, dan tidak menyayangi mereka. Kenapa? Karena hati mereka sudah mati. Sehingga apa? Sehingga mereka pun tidak lagi mengharapkan pahala dari Allah dan tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anda semua punya temannya sudah yatim atau meninggal bapaknya atau ibunya, maka anda semua tidak boleh ngata-ngatain teman-temannya ya. Tidak boleh ngolok-ngolok teman-temannya, tidak boleh kasar ya sama mereka yang anak yatim. Jangan nanti ketika ada temannya yang yatim, yang bapaknya meninggal, dikata-katain dia nggak punya bapak, dia nggak punya bapak. Nggak boleh kayak gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Anda semua harus sayang sama anak yatim, harus baik sama anak yatim ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak mau mengajak orang lain dan diri dia sendiri untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi nanti ketika anda semua udah gede ya, udah sukses semua, udah jadi orang kaya semua, amin ya, anda semua tidak boleh sombong ya. Harus saling berbagi sesama ya, apalagi terhadap orang-orang miskin ya. Harus berbagi, tidak boleh pelit, tidak boleh sombong. Kemudian ayat selanjutnya, fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ayo hati-hati. Orang yang sholat tapi masih celaka. Siapa mereka? Yaitu orang yang selalu menegakkan sholat
tetapi mereka lalai dari sholatnya. Siapa orang yang lalai tersebut? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang meremehkan sholat. Orang yang meremehkan sholat. Sholatnya tidak tepat waktu, sholatnya buru-buru, sholatnya main-main. Tidak boleh ya. Orang yang sholatnya buru-buru, orang yang meremehkan sholat, orang yang sholatnya main-main, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Walaupun mereka sholat, tetapi mereka masih celaka. Maka anda semua ketika sholatnya harus pelan-pelan ya, tidak boleh buru-buru dan harus tepat waktu. Ketika azan sudah dikumandangkan, anda semua langsung bergegas untuk berwudu, kemudian menuju tempat sholat ya. Jangan ditunda-tunda. Supaya apa? Supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena sholat adalah bentuk ketaatan kita yang paling utama. Kepada siapa? Kepada Allah. Selanjutnya di ayat ke-6, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Siapa mereka yang berbuat riya? Yaitu orang yang melakukan amalan karena ingin dilihat oleh manusia. Orang yang sholat tapi tujuannya bukan karena Allah. Orang yang baca Quran tapi karena ingin dilihat oleh orang lain, maka mereka ini orang yang riya dan celaka. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, ayat terakhir ya, wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna, yaitu apa? Tidak mau memberikan sesuatu yang jika diberikan tidak merugikan dirinya, baik dalam bentuk meminjamkan atau menghadiahkan. Jadi ketika anda semua punya penghapus, pensil atau peruncing, kemudian dipinjam oleh temannya, maka pinjamkan ya. Jangan pelit, nggak boleh pelit-pelit. Yang pelit temannya setan. Tidak mau kan jadi temannya setan? Nah, kalau tidak mau, maka jangan jadi orang yang pelit ya. Maka surat Al-Ma'un ini mengajarkan kepada anda semua dan kita semua ya, agar kita senantiasa menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin, memperhatikan dan menjaga waktu sholat kita, serta ikhlas dalam beribadah hanya karena Allah. Surat Al-Ma'un juga menganjurkan kita untuk melakukan kebaikan ya, melakukan kebaikan. Ingat ya, kebaikan bukan keburukan. Dan mengorbankan harta yang bersifat remeh, seperti meminjamkan penghapus tadi yang Ustaz bilang ya, meminjamkan penghapus kepada teman yang lain dan meminjamkan pensil. Jadi kalau ada temannya yang minjam penghapus atau pensil, harus dikasih ya, jangan pelit, nggak boleh pelit. Kemudian coba anda semua lihat di sini, surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Surat Al-Ma'un diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un sendiri artinya barang-barang yang berguna. Kata Al-Ma'un disebutkan dalam ayat yang terakhir ya. Jadi kata Al-Ma'un dalam surat Al-Ma'un hanya satu kali disebutkan, yaitu pada ayat terakhir ya. Baiklah, mungkin ini saja materinya untuk hafalan surah Al-Ma'un ya. Nanti tugasnya Ustaz kirim. Mohon pada anda semua untuk dihafalkan ya surah Al-Ma'unnya ya. Baiklah, syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.